بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas salihin. Fabashsharnahu bighulamin halim. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah pada waktu subuh ini kita bisa bersama-sama thalabul ilm mentadabbur ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah menuju Masjid Al-Madani semua mendapat maghfirah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, beberapa hari lagi kita akan merayakan peristiwa akbar yang tentu saja ini penting untuk kita renungkan bersama, dan ini disebut sebagai hari raya besar dalam kalender Islam. Itulah sebabnya kita mencoba untuk mempersiapkan diri secara baik supaya kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca Al-Qur'anul Karim, sebenarnya peristiwa kurban itu bagian dari tauhid itu sendiri. Jadi kalau kita berbicara mengenai kurban, itu sebetulnya hal yang paling sentral Allah ajarkan kepada kita, bagaimana menanamkan tauhid itu kepada hambanya. Dan saya kira ini menjadi tema utama supaya apa yang kita lakukan itu benar-benar merujuk pada tema besar itu. Tadi saya kutipkan ayat yang termaktub di dalam surah As-Saffat. Surah As-Saffat itu surah urutan yang ke-37. Ini beda dengan surah As-Saff. Namanya mirip tapi beda. Kalau surah As-Saff itu urutan surah yang ke-61. Sedangkan surah As-Saffat itu urutan surah yang ke-37. Ayat yang tadi saya baca, ayat yang ke-100 sampai ke-101. Yang bawa Al-Quran silakan dibuka. Tapi nampaknya karena sebagian besar itu para hafidh, jadi saya lihat gak bawa Quran karena sudah hafal. Karena lihat digital juga kan. Oke. Ayat yang ke-100 itu merupakan kalimat yang unik yang diabadikan dalam Quran. Dan itu tidak dijumpai kalimat seperti itu kecuali hanya merujuk pada dua orang. Jadi ungkapan yang termaktub pada ayat yang ke-101 itu, maksudnya ayat yang ke-100, itu hanya diwakili oleh dua orang. Redaksinya mirip. Yang pertama ditujukan kepada Ibrahim, yang kedua ditujukan kepada Zakaria.
Dan kalimah seperti itu memang keluar dari lisan hambanya yang bernama Ibrahim dan Zakaria. Dua orang ini memiliki nasib yang sama. Di masa yang sangat tua, Allah belum menakdirkan kepada keduanya seorang keturunan. Jadi di masa yang sangat tua, dua orang ini belum ditakdirkan mendapatkan keturunan. Tapi pada masa yang sangat emergensi, di masa tua itu, baru Allah berikan keturunan. Itulah sebabnya redaksi yang dipakai mirip. Di dalam redaksi yang dipakai oleh Ibrahim, beliau berkata, Rabbi habli minas shalihin. Wahai ya Rabb, wahai ya Tuhanku, anugerahkan kepadaku keturunan yang saleh. Secara kebahasaan, kalimat ini diulang bukan hanya sekali, bukan diulang sekali seumur hidup, tapi diulang berkali-kali dalam kehidupan sang tokoh. Itulah sebabnya kalimat ini kalimat berat. Ini bukan kalimat ringan. Ini bukan munajat biasa. Ini munajat yang penuh harapan. Jadi munajat yang penuh harapan, munajat yang penuh kesabaran diabadikan dalam Quran, karena ini bukan diucapkan setahun, 2 tahun, tapi diucapkan puluhan tahun. Ini sekaligus pelajaran bagi kita, bahwa sebagai seorang hamba, kita tidak boleh putus asa. Sebagai seorang hamba, kita tidak boleh suudzon kepada Tuhannya. Kita sebagai seorang hamba selalu seharusnya husnuzon kepada Tuhannya, apapun yang terjadi atas kehidupan kita. Bayangkan, redaksi seperti ini sebetulnya kalimatnya sederhana kalau menurut bahasa kita. Tetapi kalau menurut bahasa Arab, itu maknanya dalam. Mengapa saya sebut demikian? Karena dia dihadapkan pada realitas zamannya. Apa maksud dari realitas zamannya? Pada masa itu, bahkan bukan masa itu, masa kita juga, orang yang tidak punya keturunan atau orang yang belum dianugerahi keturunan, itu hidupnya hampa. Hidupnya sendiri. Dia merasa ditinggalkan. Itu kebanyakan orang. Seakan-akan dia tidak ada pembela. Apapun yang dia utarakan kepada Tuhannya, seakan-akan dia jauh dari Tuhannya. Itu kebanyakan orang. Nggak usah jauh-jauh. Ini test case saja. Kita menikah 5 tahun. Anak kita menikah 5 tahun. Pasti kita akan bertanya, mengapa sampai 5 tahun kok belum punya keturunan? Pasti bertanya. Dan kalau itu kita sendiri 5 tahun tidak punya keturunan, apa yang terjadi? Apa kira-kira yang akan dilakukan? Jangan senyum-senyum. Kira-kira apa yang kita lakukan? Itu karakter umum. Itu karakter umum. Tapi coba lihat apa yang ditampilkan dalam Quran. Kalimat berat seperti itu, Rabbi habli minas shalihin, berarti kalimat ini ditujukan kepada Tuhannya dan dia melihat siapa di sampingnya. Istrinya yang bernama Sarah itu pasti orang yang sangat dicintainya. Dan kalimat itu menandakan dia fokus pada satu perempuan ini. Kira-kira bisa enggak kita memiliki karakter seperti Ibrahim? Kayaknya agak susah. Bayangkan, selama puluhan tahun sampai pada usia yang sangat tua, dia fokus pada satu perempuan ini. Walaupun belum dianugerahi keturunan. Sampai-sampai Allah abadikan dalam Quran. Kalimat seperti ini persis seperti apa yang diutarakan oleh Zakaria. Zakaria juga fokus pada perempuan satu ini, meskipun pada masa yang sangat tua. Dia tidak pernah
beralih pandangan. Dia selalu fokus pada satu itu dan dia munajat kepada Tuhannya dan tidak pernah Tuhannya membuat dia kecewa. Nah, dalam konteks itulah Allah abadikan dalam Quran. Ini pelajaran berharga bagi manusia yang mengaku dirinya sebagai Muslim. Itu yang pertama. Pesan yang kedua, Allah kemudian menganugerahkan keturunan. Di masa yang sangat emergensi itu, Allah jawab doa itu di ayat yang ke-101. Ayatnya berbunyi, "Fabasyarnahu bighulamin halim." Maka kami berikan kepada Ibrahim seorang putra yang halim. Ini ada sesuatu yang kontras sebetulnya. Kontras bukan dalam makna negatif, tapi kontras dalam makna positif. Karena yang diminta Ibrahim itu keturunan yang salih, sedangkan Allah mengabulkan dengan keturunan yang halim. Jadi sebetulnya ada sesuatu redaksi yang kontras, salih dan halim. Dan ini bukan sesuatu yang negatif. Sekali lagi, ini bukan sesuatu yang negatif, tapi ini sesuatu yang sangat-sangat positif. Karena dalam redaksi Quran, salih belum tentu halim, sedangkan yang halim sudah pasti salih. Itulah yang namanya bonus. Itulah yang namanya kelebihan. Allah sengaja berikan kelebihan kepada Ibrahim karena motif Ibrahim itu benar. Ini pelajaran yang kedua bagi kita. Apapun yang kita lakukan selama hidup kita di dunia ini, pekerjaan apapun yang kita lakukan, tindakan apapun yang kita lakukan, atau pikiran apapun yang kita persembahkan, lisan yang keluar, bahasa yang keluar dari lisan kita, sekaligus tindakan-tindakan kita, semua itu harus dikontrol pada satu motif. Motifnya hanya untuk mentauhidkan Allah. Ini bahasa sederhana, tapi sulit orang bisa memahaminya. Orang kalau bicara tauhid, yang digambarkan itu menjauhi berhala, menjauhi patung, menjauhi penyembahan kuburan. Itu sederhana. Orang gampang bisa mendeteksi itu. Tetapi tauhid tidak sesederhana itu. Tauhid itu sampai pada level yang paling dasar. Apa? Motif kita hanya untuk Dia, bukan untuk selain Dia. Saya ulangi lagi. Tauhid itu sampai pada level bagaimana kita tidak menduakan Allah dalam kehidupan kita. Kalau mensyirikkan itu sederhana. Dalam bahasa awam, mensyirikkan, ya tadi saya kasih contoh soal kuburan, soal patung dan sebagainya, soal kedukun, soal ke Gunung Kawi, itu gampang kita deteksi. Tapi kalau menduakan Allah itu sulit untuk dideteksi, kecuali yang tahu hanya kita dan Allah sendiri. Itulah sebabnya Allah mengajarkan dalam fokus soal motif ini. Ibrahim, dia hanya meminta dengan bahasa sederhana, minta keturunan yang plus. Plusnya itu levelnya sederhana, keturunan yang salih. Karena motif ini dianggap benar oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan kelebihan, yakni keturunan yang halim. Itulah sebabnya kalau kita baca Quran, ungkapan kata halim itu disandarkan pada dua orang. Pertama, kepada Ibrahim itu sendiri. Kedua, disandarkan kepada putra Ibrahim itu sendiri. Kalau kepada Ibrahim di surah Hud, tolong dicek itu. Tapi saya nggak akan tunjukkan ayatnya di mana. Silakan cek surah Hud yang jelas setelah ayat yang ke-72. Cari. Kalau saya nanti bocorkan nanti nggak belajar. Surah Hud itu urutan surah ke-11.
Setelah ayat 72, silakan cari ayatnya, nggak jauh dari ayat itu. Allah berfirman, Inna Ibrahima lahalimun awwahum munib. Sesungguhnya Ibrahim itu memiliki karakter yang halim. Allah sendiri yang mengikrarkan bahwa sang tokoh ini memiliki karakter yang halim. Bukan orang lain, bukan siapa-siapa, tapi Allah sendiri yang mengisbat Ibrahim itu memiliki karakter yang halim. Dan ini sebuah pengakuan dari yang Maha Akbar. Bukan pengakuan manusia, tapi pengakuan Sang Khalik itu sendiri. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita paham maksudnya. Kenapa Ibrahim menggunakan redaksi Rabbi habli minas sholihin. Allah kemudian mengganjarnya dengan sebutan fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami berikan kepada Ibrahim putra yang halim. Berarti dalam bahasa sederhana, Allah memberikan kelebihan kepada Ibrahim seorang keturunan yang sangat persis sama dengan karakter dirinya. Karakternya itu sama dengan fotokopinya. Kira-kira kalau kita diberikan seperti ini, itu pasti merupakan sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Tapi tidak berhenti di situ. Dan kita bisa bayangkan, apa yang Allah hadiahkan kepada Ibrahim itu bukan masa yang jauh dari kematian. Itu diberikan kepada Ibrahim pada masa yang dekat dengan kematian. Jadi bukan jauh dari kematian, justru semakin dekat dengan kematian Allah berikan hadiah itu. Kita coba merenung. Kalau sesuatu itu diberikan pada masa yang sangat tua, ini berarti tidak akan selama-lamanya dia akan membersamai sang putra itu. Dan pasti yang kita pikirkan sama. Tidak ada yang beda. Semakin usia itu tua, dia akan semakin cepat untuk pergi meninggalkannya. Sedangkan anak yang masih muda ini, dia akan memiliki daya kehidupan yang lebih lama. Itu yang kita bayangkan. Yang seharusnya dengan masa yang singkat itu kita bisa bersama-sama dengan sang putra itu. Tapi perhatikan ayat yang ke-100 itu, yang ke-102. Fokus pada ayat yang ke-102. Falamma balagha ma'ahus sa'ya. Kalau diterjemahkan secara harfiah, maka tatkala anak ini menginjak usia baligh, maka di situ menggunakan redaksi balagha. Ketika anak itu usia baligh, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Ini merupakan sebuah dialog yang berat. Dialog yang disampaikan dengan bahasa yang berat. Karena bukan sekedar menyampaikan pesan, tapi menyampaikan pesan dan sekaligus mengandung risiko. Risikonya apa? Bahasa yang dia sampaikan itu, apakah nanti diterima atau justru akan ditolak? Berarti itu risiko atau bukan? Risiko. Itulah sebabnya Allah badikan dalam Quran dengan bahasa yang berat. Ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Bahasanya berat. Jadi kalau seandainya kita ini hidup membersamai beliau Ibrahim di sampingnya, kira-kira kita akan memberikan restu kepada Ibrahim untuk mengutarakan itu ataukah tidak? Kayaknya kita mengatakan jangan. Kayaknya ini kita akan mengatakan jangan.
Kira-kira berat enggak ini? Oh berat. Tapi Ibrahim dengan bahasa yang berat itu, dia mau mengutarakan itu dan dia harus mengambil risiko. Kalau seandainya apa yang dia utarakan itu diterima, itu merupakan sebuah kebahagiaan besar. Tetapi jika dia ditolak oleh sang putra, dia harus menghadapi hujatan yang besar. Kita nggak pernah berpikir ke sana selama ini. Kita selama ini membaca ayat itu biasa saja, lempeng saja. Pernah nggak mikir kayak gitu? Nggak pernah kayaknya. Iya kan? Kita nggak pernah serius dengan bahasa Quran. Kenapa? Yang kita baca dari terjemahan. Bukan berarti salah, bukan. Kita baca terjemahan itu untuk membantu pemahaman. Tapi untunglah kita ini punya kitab suci bahasa asli. Makanya kalau kita punya kitab suci bahasa asli, itu maknanya itu sangat dalam. Ibaratnya sumur itu, timba itu turun ke bawah. Kalau bahasa Indonesia sederhana, coba cek aja bahasa Indonesia kita. Ketika diterjemahkan, ya bunayya, cek itu. Yang bahasa Indonesia apa diterjemahkannya? Wahai anakku. Padahal apa itu yang dimaksud oleh Quran? Bukan. Yang dimaksud Quran itu lebih dalam. Padahal kalau kita lihat terjemahan Indonesia, wahai anakku. Yang bahasa Inggris juga sama. Oh my son. Sederhana maknanya. Padahal kalau bahasa aslinya itu dalam sekali. Ya bunayya itu beda dengan istilah ya ibni. Ini sama-sama bahasa Arab. Ya bunayya beda dengan ya ibni. Ya ahi beda dengan ya uhayya. Kalau ya ahi, wahai saudaraku. Tapi kalau disebut ya uhayya, wahai saudaraku yang amat aku cintai. Quran mengatakan ya bunayya, bukan ya ibni. Kalau ya ibni, terjemahannya jelas, wahai anakku, selesai. Tapi Quran menggunakan redaksi ya bunayya. Artinya apa? Wahai putraku yang amat aku cintai. Beda atau tidak? Beda. Redaksi Quran begitu. Bahkan bukan hanya di situ. Ya bunayya itu mengandung 3 makna. Dan makna ini makna berlapis, bukan makna yang bertentangan. Makna berlapis. Tahu berlapis? Pernah tahu kan? Kue lapis. Ya toh? Kan ada ininya. Pembedanya. Tapi sekaligus itu satu. Kalau dimakan enak, rasanya enak. Tapi itu berlapis. Nah, perhatikan ayat redaksi Quran itu. Digunakan ungkapan ya bunayya, itu lapisannya 3. 1, anak itu anak laki, bukan anak perempuan. Anak laki. Persis seperti yang dimaksud di ayat ke-101. Bi ghulamin halim. Ghulam itu artinya putra, bukan putri. Oke. Di ayat yang ke-102 menggunakan redaksi yang beda, bukan ghulam tapi bunayya, ibn, anak laki. Yang kedua atau lapis kedua, anak itu anak tunggal. Ya, anaknya tunggal. 1. Lapis ketiga, anak itu dicintai. Bayangkan, hanya 1 kata ya bunayya mengandung 3 makna. Anak itu laki, bukan perempuan. Anak itu tunggal, bukan rangkap, bukan ada yang lain. Hanya 1 itu. Yang ketiga, anak itu dicintai. Ini terlalu bahasa kampus ya. Nah, sederhana maknanya sebetulnya. Kita lanjutkan. Ya bunayya, inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Sekali lagi, dia mengandung risiko. Risikonya ditolak atau diterima. Ternyata ini mengejutkan bagi Ibrahim. Yang dia bayangkan itu tidak seperti yang dibayangkan banyak orang. Ternyata yang diutarakan Ibrahim disambut dengan bahasa oleh sang putra dengan bahasa yang sama.
Apa yang dia sampaikan? Ya abati, wahai ayahku yang amat aku cintai. Bukan ya abi. Kalau terjemahannya disebutkan apa? Wahai bapakku, wahai ayahku, titik, iya kan? Padahal redaksi Quran enggak. Disebutkan ya abati, wahai bapakku yang amat aku cintai. Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku yang amat aku cintai, lakukan apapun perintah Allah atas diriku. Coba bayangin. Bahasa ini bahasa yang menyentak sebetulnya. Bahasa yang membuat Ibrahim itu berkaca-kaca. Tahu berkaca-kaca? Matanya berkaca-kaca. Karena bahasa ini bahasa yang menyentuh. Wahai ayahku yang amat aku cintai, lakukan apapun perintah Allah atas diriku. Ini sesuatu yang membahagiakan Ibrahim, yang seharusnya jawaban itu tidak mungkin dia dengar, justru dia dengar dengan bahasa yang seperti itu. Ibaratnya dia dengar seperti petir yang menggelegar di angkasa. Kita nggak sampai ke sana sebetulnya. Dari sinilah sebetulnya Ibrahim ingin berlama-lama hidup bersama sang putra. Ternyata pada masa seperti ini justru dia dipaksa oleh Tuhannya untuk berpisah. Ayo kita jujur pada diri kita sendiri. Seandainya kita diberikan keturunan di masa tua, kita ingin hidup berlama-lama dengan sang putra atau ingin sebentar? Pasti inginnya lama. Kenapa? Ini masa yang sangat dekat dengan kematian. Dia ingin lebih lama hidup bersama sang putra itu. Itu karakter kita, sama. Tapi di saat yang seperti itu, yang kita impikan seperti itu, kita dipaksa oleh sang pemilik nyawa itu untuk segera berpisah. Ayo, kira-kira kalau kita berontak atau sami'na wa ata'na? Kalau kita mengatakan sami'na wa ata'na, belgedes, kayaknya impossible. Iya kan? Ini betul-betul bahasa yang menyentuh. Intinya apa? Karakter manusia itu, kalau ada sesuatu yang membuat dirinya rugi, dia pasti berontak. Tapi Ibrahim tidak. Nabi Ibrahim memiliki karakter apa tadi? Halimun. Tidak salah bila Allah berkata inna Ibrahim la halimun. Ibrahim itu memiliki karakter yang halim, dan itu bukti konkretnya. Apapun yang Allah perintahkan, dia sami'na wa ata'na. Dalam Quran itu hanya dua pilihan, sami'na wa asayna atau sami'na wa ata'na. Hanya dua. Tidak ada opsi yang ketiga. Quran hanya mengatakan sami'na wa ata'na atau sami'na wa asayna. Dua redaksi Quran ini ada nggak dalam Quran? Dua redaksi ini ada nggak dalam Quran? Ada. Dan dua-duanya ditampilkan dalam Quran. Ketika Allah mengatakan redaksi Quran ya, sami'na wa asayna, siapa yang mengatakan begitu? Orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu mengatakan apa? Diabadikan dalam Quran. Orang Yahudi mengatakan sami'na wa asayna. Kami dengar, tapi kami tidak lakukan. Sedangkan yang beriman, kami dengar, kami taat. Hanya dua opsi. Ada nggak opsi yang ketiga? Nggak ada. Ibrahim sebagai sampel orang yang telah menegakkan ungkapan sami'na wa ata'na. Dan itu tidak mudah. Makanya kadang-kadang kita ini berpikir begini ya. Kita ini besok tanggal 6 itu kan sebetulnya kurbannya kurban binatang, bukan kurban manusia. Betul nggak? Kita disuruh berkurban apa? Binatang. Harta yang kita punya, bukan nyawa.
bukan nyawa. Tapi masalahnya kenapa ibadah kurban itu harus ada semacam drama kolosal seperti ini? Kenapa harus diawali dengan drama kolosal seperti ini? Ini kaitannya dengan motif tadi. Kalau seandainya Allah sejak awal perintahkan untuk menyembelih binatang, syariat menyembelih binatang, itu pasti, dan saya yakin seyakin-yakinnya Ibrahim pasti hanya berkata sami'na wa ata'na. Kenapa? Kalau binatang, Ibrahim itu peternak besar. Kalau dia peternak besar, kira-kira kalau disuruh menyembelih binatang yang dia punya, dia akan pilih binatang yang kayak apa? Pasti yang istimewa kan? Tapi masalahnya kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan menyembelih ternak waktu itu? Kenapa? Kok harus menyembelih putra? Disitulah sebetulnya motif itu sedang dipamerkan kepada manusia. Kenapa? Kalau seandainya yang disuruh menyembelih Ibrahim itu atas perintah Tuhan yang menyembelih ternak, wah pasti Ibrahim akan serahkan itu dengan sebaik-baiknya. Jangankan Allah yang minta, yang tidak diminta saja, bahkan manusia tidak minta. Ini bukan Allah yang minta, manusia yang nggak minta. Ibrahim berikan yang terbaik. Bayangin, ada nggak diutarakan dalam Quran? Ada, dan itu dipentaskan betul dalam Quran. Cuma kadang-kadang para ustadz, para kiai menutup mata dengan itu semua. Bahkan kita menutup mata. Lihat itu dalam surah Hud. Silakan cari, nggak perlu saya bocorkan ayatnya. Ketika Ibrahim mendapatkan tamu, yang dia lihat itu kan manusia. Yang dia lihat itu manusia seperti dirinya. Karena Ibrahim itu sangat-sangat luar biasa karakternya. Yang dia lihat itu bukan casing. Yang dia lihat itu adalah dia adalah hamba Allah. Siapapun dia, siapapun mereka, senyampang dia adalah hamba Allah. Seperti yang dia rasakan, dia hormat kepada orang itu. Bahkan dia bergegas menyembelih ternak terbaik yang dia punya. Padahal ini bukan diminta, tanpa diminta. Coba bandingkan dengan yang ada di sekitar kita, yang punya pondok pesantren. Kalau menerima tamu, kira-kira kalau tamunya tamu biasa apa suguhannya? Kalau yang datang itu tamu terhormat, kira-kira persiapannya berapa hari? Saya ketika ngomong begini di pesantren, semua pada tertunduk. Kenapa? Memang selama ini yang kita lakukan itu jauh dari Quran. Selama ini yang kita lakukan itu jauh dari Quran. Quran hanya sekedar lip service, bukan sampai pada pola kehidupan itu sendiri. Ibrahim alaihissalam tidak diminta, diberikan suguhan terbaik. Kenapa? Motifnya adalah hormat kepada tamu. Dan itu juga yang diajarkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jar. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifa. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hormatilah tamu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hormatilah tetanggamu. Sederhana kalimat itu, tetapi tidak semua orang bisa lakukan itu. Jadi agama itu bukan casing. Agama itu tindakan. Tindakan dari hati. Bukan karena motif lain. Itulah yang diajarkan Ibrahim alaihissalam melalui Quran ini dan Allah abadikan. Ya. Yang tidak diminta aja kayak begitu. Bayangkan kalau yang minta itu Allah, kira-kira apa yang dikasih? Ya kan? Nah, ternyata ketika ada perintah itu, Ibrahim berkata, "Sami'na
wa ata'na, bukan sami'na wa asaina. Dan itu dikomunikasikan kepada sang putra. Jadi dua orang ini betul-betul peranan aktor utama dia, yang bisa menegakkan tauhid itu. Hanya Allah orientasinya, bukan untuk yang lain. Hidupnya, nyawanya dipandang tidak berharga dibanding sang pemilik nyawa itu sendiri. Hanya dua opsi. Dia lebih mencintai nyawanya atau mencintai sang pemilik nyawa itu sendiri. Nah, dari sinilah kita belajar bahwa motif hidup itu harus benar. Hanya berlandaskan pada tauhid. Tauhid itu menyerahkan semua keegoan kita di bawah telapak kaki kita. Ego kita itu di bawah telapak kaki kita, dan yang kita letakkan di kepala kita adalah kehendak Allah saja, bukan yang lain. Itulah tauhid. Makanya tauhid itu gampang diucapkan tapi sulit dipraktekkan. Yaitu tadi, banyak segi yang sering kita lupa. Nah, ternyata Ibrahim menjalankan itu semua. Kalau sudah menjalankan itu, sebelum masuk pada peristiwa penyembelihan, yang dibayangkan Ibrahim, anak itu hidup atau mati? Hah? Pasti jawaban kita sama, anak itu pasti mati. Jadi yang dibayangkan anak itu akan berjalan menuju kematian, bukan berjalan menuju kehidupan. Artinya Ibrahim sudah siap untuk berpisah, meskipun yang dia bayangkan itu seharusnya lebih lama. Tapi Allah memaksa untuk segera berpisah di saat itu juga. Itu berat sekali, sangat berat. Itu kalau tauhidnya bukan level tingkat tinggi, nggak mungkin kayak begitu. Itulah sebabnya kenapa sih kita ini selalu, ya, dan memang selalu kalau kita membaca sholawat Ibrahimiyah di dalam sholat kita itu berat sebetulnya. Tidak hanya sekedar Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Ketika kita mengucapkan itu berat sebetulnya. Berat itu. Berat apa? Bisa nggak kita meneladani itu? Bisa nggak kita mempunyai karakter yang diinginkan oleh Allah, mengikuti jejaknya? Makanya kadang-kadang ini mumpung ada yang persiapan haji, ya, atau sudah berangkat semua kan? Udah. Atau kalau nggak telepon, ditelepon. Tujuannya apa? Supaya nggak salah motif. Sholat di sana mesti sholat di dekat makom Ibrahim. Itu kerinduan banyak orang, bahkan sampai pamer. Wah, saya bisa sholat dekat makom Ibrahim sampai sedekat sekian senti, sampai dipamerkan itu. Apakah itu salah? Enggak salah. Cuma kadang-kadang salah motif. Ya. Kenapa? Kalau sholat dekat telapak kaki Ibrahim, semua orang bisa. Sholat dekat telapak kaki Ibrahim, bahkan sampai bisa ngintip di balik kaca itu. Lihat itu, dua telapak kakinya. Itu berapa lama, berapa ribuan tahun dipelihara. Supaya apa? Bisa menjadi bukti bahwa Ibrahim itu kayak begitu. Tapi apakah cukup di situ? Dekat telapak kaki Ibrahim kita sholat? Enggak berhenti di situ. Itu baru koma, belum titik. Selanjutnya apa? Kalau sudah bisa sholat dekat telapak kaki Ibrahim, selanjutnya ikuti jejak kehidupan Ibrahim. Apakah orang sanggup? Kalau ngomong gitu gampang. Bisa enggak mengikuti jejak kehidupan Ibrahim hanya untuk dia saja? Bahkan nyawanya tidak berharga, hidupnya tidak berharga, egonya ditenggelamkan dalam kefanaan. Hanya Allah saja, bukan yang lain. Makanya besok saya pesan, mumpung ini menunggu beberapa hari, ya, jangan sampai niat kurban kita itu salah sasaran. Kurban itu Allah ingin ajarkan kepada Ibrahim,
yang layak untuk dijadikan sandaran hanya Allah saja, bukan yang lain. Kalau anaknya diminta, berarti Ibrahim tidak memiliki sesuatu yang dia banggakan lagi. Dia tidak memiliki hak kepemilikan itu. Karena anak itu bukan sesuatu yang harus kita miliki. Itu bukan hak kepemilikan. Itu hanya merupakan titipan. Allah ajarkan kepada Ibrahim, anakmu itu bukan sesuatu yang harus kamu miliki, tapi anakmu itu sesuatu yang aku titipkan. Disitulah Allah ajarkan supaya Allah bisa tahu bahwa hak kepemilikan itu harus dihapuskan. Yang ada adalah apa? Sekedar titipan. Jadi mengajarkan hak kepemilikan. Kurban kita besok, ya, itu sesuatu yang kita persembahkan untuk Allah saja, bukan untuk yang lain, bukan untuk mendapatkan pujian dari orang, bukan untuk mendapatkan pujian dari takmir, apalagi takmirnya Pak Tommy. Sawangane kok gak kurban, sawangane kok gak kurban, engko Pak Tommy gimana, engko ini gimana, engkau itu gimana. Jadi motifnya motif lain. Mosok dokter kok gak korban gitu kan? Kan sungkan. Nah kalau sungkan, jadi motifnya apa? Duniawi. Jadi Allah ajarkan agar semua itu hanya motifnya untuk Allah saja, bukan untuk yang lain. Itu sebetulnya makna kurban. Motifnya hanya mentauhidkan Allah. Menyandarkan hanya untuk Allah, bukan menyandarkan kepada yang lain-lain. Makanya ulama-ulama saleh kita, ya, guru-guru kita yang salaf itu mengajarkan dalam satu saja ini, tauhid. Dan tauhidnya itu sampai pada level yang paling paling tersembunyi. Apa itu? Menghilangkan rasa riya itu sendiri. Kalau sudah riya, berarti dia menduakan Allah atau tidak? Ya menduakan. Kalau menduakan Allah, itu mensyirikkan tuh kan? Syirik. Meskipun itu syirik kecil. Tetapi kita nggak peduli mau syirik kecil, mau syirik besar, itu sama-sama menduakan Allah. Dan itu harus kita tinggalkan dan kita tanggalkan. Maka sekali lagi yang terakhir, mohon jangan sampai kita salah motif. Motifnya hanya untuk menggapai keridhaan Allah saja, mencari ridhonya Allah saja, bukan untuk yang lain. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Baik, ada yang mau tanya? Oh, Pak Dokter mau tanya? Di ibadah haji itu kan tidak hanya ritual Seremonial. Ibrahim saja, tapi kan ada wukuf. Tentunya bukan Ibrahim. Nah, kenapa kalau digabungkan buat mengikuti Ibrahim dan Syakub tadi Adam nggak dicari nabi-nabi yang lain? Kira-kira ada penjelasan? Kalau penjelasan detail dari para ulama yang termaktub dalam kitab-kitab tafsir nggak ada. Kebanyakan kalau kita baca misalnya ya dalam tafsir At-Tabari, kemudian tafsir Ibnu Katsir atau tafsir Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'thur tulisan dari Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, atau tafsir Al-Kabir tulisan dari Al-Imam Ibnu Sulaiman Ibn Muqatil Ibn Sulaiman dan lain sebagainya. Tidak ada penjabaran kenapa kok ada penggabungan antara peristiwa Nabi Adam dengan peristiwa Ibrahim. Tidak ada penjelasan konkret. Cuma ini sebetulnya Allah mengajarkan kepada kita dari khutbahnya Nabi SAW ketika Haji Wada. Nabi kan berpesan, kita berasal dari bapak yang satu, ya kan? Selalu begitu Nabi.
Kita berasal dari bapak yang satu, dari Adam. Tidak ada beda antara kulit hitam dan kulit putih, ya kan? Itu selalu yang ditekankan. Artinya apa? Kita kembali pada asal usul kita. Nah, itulah sebabnya diminiaturkan dalam bentuk wukuf itu, karena disitulah terjadi pertemuan antara Adam dan Hawa, dan dari situlah kita berasal. Itu poin pertama. Nah, kemudian diteruskan dengan Ibrahim. Artinya Ibrahim itu betul-betul pewaris dari risalah Adam, risalah yang pertama, dan dia sebagai pemegang estafet berikutnya dari Ibrahim itu. Dan Ibrahim itu adalah bapak dari nabi-nabi. Artinya apa? Secara sederhana Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa hidup ini mengikuti jejak risalah kenabian, mulai dari estafet Nabi Adam sampai nabi-nabi seterusnya. Itulah jalan kenabian. Jadi kita dibawa ke jalan kenabian hidup kita ini. Kita nggak mungkin jadi nabi kan? Tapi kita komitmen untuk hidup di jalan kenabian. Dan risalah para nabi itu satu, Islam itu sendiri, sejak pertama sampai terakhir. Nah, yang paling konkret yaitu tadi, paling konkret berkaitan dengan kurban itu. Nah, kurban itu apa? Kembalinya ke tauhid lagi. Kita berasal dari yang maha satu, dari Allah Azza wa Jalla, berasal dari ayah yang satu, dari Nabi Adam. Motif hidup kita, motif semua kehidupan kita itu diajarkan pada yang satu. Apa itu? Ya tauhid itu sendiri. Kesana arahnya. Makanya disebut kurban. Apa arti kurban? Dekat, sesuatu yang mendekat. Jadi kita mendekat kepada Allah dengan mempersembahkan yang kita miliki, yang kita punya. Artinya itu dianggap sebagai apa? Sesuatu yang tidak berharga, kecuali yang berharganya untuk dia saja. Apakah kejadian itu dalam bulan Dzulhijjah apa sama? Oh, apakah di bulan yang sama? Ya, timelinenya. Nggak ada penjelasan. Nggak ada penjelasan. Jadi apakah Nabi Adam turun ke bumi itu pada bulan Dzulhijjah? Nggak ada penjelasan. Nggak ada. Cuma mereka berdua ketika diturunkan itu di tempat yang terpisah. Bulan berapa nggak ada penjelasan. Apakah bulan Dzulqa'dah atau Dzulhijjah? Yang saya tahu nggak ada penjelasan. Nggak ada penjelasan. Cuma dijelaskan di mana mereka diturunkan. Kalau Nabi Adam itu diturunkan di kawasan India. Dan itu ahli tafsir memberikan penjelasan itu. Termasuk dalam Kitabul Asnam Ibnu Kalbi. Nabi Adam turun di kawasan India. Sedangkan Sayyidah Hawa di kawasan Arabia. Ketemunya di mana? Di Jabal Rahmah itu. Berarti kira-kira perpisahan itu berapa tahun ya? Bayangkan ya, dari India ke Arabia itu kira-kira kalau naik pesawat berapa jam itu? Itu nggak ada kendaraan kan? Berarti berapa lama mereka berpisah? Nggak ada GPS. Kira-kira di mana itu posisinya, dia lagi ngapain? Nggak tahu, Bu. Lama sekali. Dan itu ketika bertemu apa yang terjadi? Kalau bahasa kita kayaknya tangis-tangisan gitu ya. Nah, itu yang sedang dipentaskan ketika kita di Jabal Rahmah. Itu betul-betul rasanya itu kayak nggak ada yang lain, semua itu nggak ada kecuali hanya kita dan Allah saja. Meskipun kita ini bersama-sama dengan yang lain, duduk kita berdampingan dengan yang lain di bukit Jabal Rahmah itu, sepertinya kita tidak bersama-sama. Yang ada cuma dirinya dengan Allah saja. Yang lain itu kayaknya nggak ada. Coba rasakan tuh. Pernah nggak merasakan kayak gitu? Karena itulah yang Allah ajarkan adalah ketauhidan itu. Tauhid. Hanya Dia dan Allah saja. Kalau kita hidup ini, ya, hidup ini merasa kayak gitu, nah itu luar biasa. Saya hanya bisa menjelaskan di situ, nggak sampai lebih, karena saya nggak ada pengetahuan untuk itu. Dan para ulama nggak menjelaskan detil, Saya kira demikian. Mudah-mudahan manfaat. Saya akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.